Oke, shalom kawan-kawan semua, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini 6 hari bulan 11 2020. Sejak semalam saya coba melihat perkembangan pemilihan presiden Amerika dan belum ada apa-apa. Pagi ini pun belum ada. Oke, pagi ini kawan-kawan, saya ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan. Yang pertama itu ialah berkaitan dengan mimpi yang saya alamilah, yang saya mimpi pada 4 hari bulan yang lalu, yaitu 2 hari yang lalu, di mana secara ringkas lah, saya sebenarnya tidak pernah memikirkan hal-hal yang seperti itu, tetapi secara tiba-tiba malam itu saya mimpi. Tidak terlalu lama. Oke, saya ceritakan. Saya yang jelas di sana ialah saya dan istri bersama-sama di satu tempat, satu bandar yang agak tidak sangat besar, tapi agak besar, lebih besar daripada bandar di Kiningau, dan dia di Siring Laut. Kemungkinan size bandar itu seperti sebesar Kota Kinabalu lah. Kebetulan lagi Kota Kinabalu di Siring Laut. Nah, dalam mimpi tersebut saya melihat ada satu kapal helikopter yang sangat besar. Saya belum pernah melihat helikopter yang begitu besar, lebih besar daripada bangunan bangunan kedai lah, bukanlah yang seperti kompleks Karamunsing begitu, tidak sebesar itulah, tapi lebih besar daripada bangunan kedai biasa. Nah, helikopter itu membawa tangki yang sangat besar, tangki hitam, macam itu tangki polypipe kalau saya tidak silap. Tapi bentuk dia, walaupun dia agak bulat, tapi ada bentuk lain lah yang melekat dengan itu tangki. Jadi tangki itu saja pun sudah sebesar bangunan kedai, atau mungkin dari segi lebar dia lebih lebar, dan tinggi dia seperti 2 tingkat. Itu tangki itu tangki saja, bukan itu helikopter. Oke, dan maaf karena awal pagi lagi masih batuk-batuk. Tangki itu dilepaskan di udara, dan saya, istri, dan banyak orang yang ada di bandar itulah, Siring Laut, dan tangki itu dilepaskan dengan maksud dia kasih dia seperti dia kasih hujan, kasih pancut itu air, kasih spray. Dan bayangkan kalau tangki yang sebesar itu dengan orang-orang yang ada di bawah, sudah tentu air itu seperti hujan, dia seperti hujan, di spray ke bawah, dan memang ramai orang kenal lah. Keadaan masa itu agak agak ribut, riuh rendah, kalang kabut. Ramai orang berlarian, tapi sukar untuk mengelak daripada air yang disembur, yang dispray. Dan mengikut pemahaman saya di dalam mimpi itu dibuat karena adanya virus
yang telah merebak yang sukar untuk dikawal, dan itu adalah antivirus, pembunuh virus. Cuma yang ganjilnya, dan itu yang saya fungsikan, setiap orang yang terkena dengan itu air, semburan air itu, secara otomatis dia akan ada job 666. Bagaimana itu boleh berlaku saya juga tidak tahu, karena itu hanya dalam mimpi. Dan kalau benar seperti itu, macam kita sudah betul-betul di penghujung kepada akhir zaman. Nah, hanya di situ sampai mimpi. Mungkin itu hanya permainan mimpi atau bagaimana, saya tidak pasti. Tapi sebelum tidur itu memang langsung saya tidak teringat apa-apa semua. Tiba-tiba mimpi seperti itulah. Oke, dan yang seterusnya saya baca ini perkongsian dari kawan-kawan. Sebenarnya saya telah menerima perkongsian ini banyak dalam grup WhatsApp yang diedarkan. Saya baca di sini ya. Ini dari pendoa syafaat di Amerika dan sangat serius. Artinya secara garis besar, kalau Trump kalah dalam pemilihan presiden sekarang ini, sedang kemungkinan masih mengira atau bagaimana, saya tidak pasti. Kita belum tahu. Sejak semalam saya lihat perkembangan tiada keputusan. Hari ini pun macam belum ada, kecuali kalau ada keputusan yang kita tidak tahu lah. Tapi setakat ini ya belum ada. Maksud saya keputusan yang belum diumum. Dan saya sambung di sini, Antichrist, artinya secara garis besar kalau Trump kalah dalam pemilihan presiden, Antichrist mempercepat proses One World System dengan segera. Dan kalau USA sudah dikuasai Antichrist, otomatis seluruh dunia mengikut. Nah, banyak panjang lagi sebenarnya, tapi cukup sampai di sana yang ingin saya kongsikan, saya baca untuk kita. Nah, kawan-kawan yang dikasihi, banyak sebenarnya nubuatan dan juga mimpi yang berkaitan dengan akhir zaman. Memang sejak beberapa masa yang lalu sudah ada. Bahkan anak kecil yang berusia, kalau saya tidak silap itu 2 tahun atau 3 tahun, dia melihat Tuhan Yesus di langit. Dan dia begitu mama dia, itu Tuhan datang. Dan beberapa masa yang lalu pun ada posting di grup WhatsApp tentang seorang anak perempuan 9 tahun kalau saya tidak silap itu. Dia menceritakan bagaimana dia melihat keadaan akhir zaman, di mana ramai orang yang disuntik dengan vaksin, tetapi vaksin itu bukan berbentuk cair, tetapi seperti chip komputer. Dan itu juga adalah ada COP 666, dan mengikut anak kecil ini berumur 9 tahun, 9 lebih kurang begitulah. Mereka yang disuntik ini menjadi seperti tidak waras karena dipengaruhi dengan, kita ingat sekarang ada 5G. Ini teknologi yang begitu canggih, begitu laju, dan ada juga kemarin saya terbaca antara penyebab ini mungkin itu sangkaan atau tuduhan atau macam mana, kita tidak tahu. Saya tidak tahu karena ini teknologi bukan mudah untuk kita memahami. Dan mengikut katanya, virus corona ini sebenarnya disebabkan oleh teknologi 5G, 5G. Karena begitu canggih,
mempengaruhi sel di dalam badan kita, sel badan kita bertindak balas dan menghasilkan itu seperti itulah itu coronavirus. Sejauh mana kebenarannya saya tidak pasti, tetapi apa yang jelas ya, teknologi yang ada sekarang ini semakin canggih. Bayangkan kalau betul beberapa banyak kenyataan yang saya ada baca semua, dan mungkin kawan-kawan semua pun ada membacanya, chip komputer yang ada antivirus itu bergabung dengan teknologi 5G, maka kemungkinan terjadilah seperti yang dilihat oleh anak perempuan tersebut, di mana orang yang disuntik dengan vaksin yang berbentuk chip komputer itu, mereka boleh berubah menjadi seperti tidak siuman karena kemungkinan dipengaruhi dengan teknologi 5G. Kita tidak tahu, tapi saat itu akan terjadi, baru kita akan benar-benar menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah benar. Nah, berkaitan dengan mimpi saya dengan Donald Trump, kenyataan tentang Donald Trump tadi itu, kalau dia kalah, mempercepatkan Antichrist. Saudara yang saya kasihi, bahan doa itu mengatakan kita berdoa supaya Donald Trump tidak kalah. Bagi saya, kalau Tuhan sudah rencanakan supaya Donald Trump kalah, bukan bermaksud Tuhan tidak mengasihi Donald Trump. Bagi saya lah, karena begini, kalau Tuhan sudah rencanakan bahwa inilah saatnya, inilah yang dikatakan penghujung kepada akhir zaman, bagaimanapun kita berdoa, maka Tuhan bukan tidak mendengar doa kita, tetapi bagaimana dengan rencana Tuhan? Kalau dia mendengar doa kita, akhirnya rencana Tuhan kedatangan kedua kalinya itu tertangguh, atau bukan terbatal tapi tertangguh. Nah, bagi saya bagaimanapun kita berdoa supaya Donald Trump menang, supaya memperlambatkan atau membatalkan kewujudan pernyataan diri si Antichrist itu, kita berdoa pun itu tidak akan Tuhan jawab. Seandainya memang itulah saat inilah waktunya Tuhan ingin menyatakan diri. Nah, saudara, untuk yang terakhir supaya tidak terlalu panjang, saya baca satu firman Tuhan untuk kita yang terdapat dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Oke, ini versi bahasa Indonesia. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Oke, saya ulang. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Nah, ini yang tepat dari cara membaca. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Nah, di sini ada dua gambaran, siang dan malam. Siang kita boleh melakukan banyak pekerjaan. Kalau kita di kebun, jam sekarang ini saya di kebun, sebenarnya di rumah kami di kebun di Letong Tambunan. Kemarin petang kami di sini dan adalah pekerjaan yang kami lakukan. Bila mulai malam, kami berhenti sudah bekerja. Nah, sebentar ini nanti kami sambung kerja sedikit sebelum kami balik ke Keningau. Bermaksud bahwa waktu siang ini kan kita ada kebebasan untuk melakukan banyak pekerjaan. Karena pada waktu malam kita tidak nampak apa-apa. Mustahil juga kita bekerja waktu malam, kita pasang lampu di tempat-tempat kita melakukan pekerjaan, karena ia tidak akan, lampu walaupun terang tidak akan sama dengan cahaya matahari. Sebabnya masa kita sangat terhad.
Nah, saudara yang saya kasihi, ini memberi gambaran di dalam kehidupan rohani atau pelayanan kita. Selama masih siang, itu maksudnya selama itulah kita mempunyai kebebasan untuk melayani. Pelayanan dalam gereja, pujian penyembahan, pelayanan firman Tuhan, pelayanan macam-macam lah, pelayanan dalam gereja dan aktiviti gereja, termasuklah juga kita melawat dan sebagainya di tempat-tempat, mungkin tempat-tempat yang perlu dikunjungi untuk didorong. Tetapi sekarang ini saudara, apakah itu dapat kita lakukan? Bahkan beribadah di gereja saja pun kita tidak dapat buat. Masa PKPP dulu, di mana kita diizinkan beribadah dengan mengikuti SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Masa itu anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan ke gereja. Orang tua 70 tahun ke atas tidak dibenarkan ke gereja. Sekarang ini di Sabah saja hampir semua banyak kawasan merah. Di Tembunan beberapa seminggu yang lalu kalau saya tidak salah itu zon merah. Sekarang dia zon kuning. Maksudnya ramai yang sudah sembuh lah, puji Tuhan. Di Kiningau masih zon merah dan masih banyak zon merah di tempat lain juga. Dan di seluruh Sabah kita ada SOP, yaitu kita tidak boleh sembahyang, beribadah di gereja. Nah, kalau kita lihat keadaan ini sekarang, ya seperti waktu malam saudara-saudara. Sebelum ini kita bebas melayani, kita bebas buat program gereja dan sebagainya. Tapi sekarang ada rintangan. Kita bukan tidak mau buat, bukan kita tidak mampu buat, tetapi ada rintangan. Malam sudah tiba, di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Kita masih mampu melakukan pekerjaan yang mampu dilakukan pada waktu malam. Karena saya percaya pada waktu malam, pada zaman Tuhan Yesus pun masih ada pekerjaan yang mungkin dilakukan di dalam rumah saja, di mana ada lampu. Mungkin kalau bahasa kita kan di Sabah mungkin kita panggil dia pilasut, tapi kalau di sana kita tidak tahu apa dia punya lampu. Dan pekerjaan itu sangat terhad, hanya di dalam kawasan, di dalam rumah atau yang di sekeliling rumah. Tidak seperti pada waktu siang, mereka pada zaman itu melakukan pekerjaan-pekerjaan, kalau yang nelayan itu pergi di laut lah, tangkap ikan. Tapi waktu malam susah untuk melakukan. Kebanyakan pekerjaan memang tidak dapat dilakukan. Dan demikian pada saat ini kalau kita lihatkan, kita hanya mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana. Seperti kalau pelayanan ibadah itu kita buat sama ada live streaming, yang satu di rumah dia di sana, worship leader, pemusiknya mungkin sebelah sana di rumah, dia punya pengkhotbah di sebelah rumah, tetapi digabungkan karena melalui talian internet, maka wujudlah live streaming. Atau dibuat secara rekaman dulu, rekam, lepas itu edit dan jadikan dia seperti satu kebaktian. Hanya itu yang mampu kita lakukan. Kita tidak diizinkan untuk mengunjungi, walaupun jemaat kita yang sakit, sebenarnya kita tidak diizinkan. Jadi kita lihat keadaan sekarang ini terlalu amat sukar. Bagi saya, ya sudah malam sebenarnya. Kita berdoalah kalau memang Tuhan belum datang, supaya malam ini akan berlalu, akan siang lagi dan kita boleh melakukan pelayanan, pekerjaan seperti pada masa-masa yang lalu.
Nah, saudara, bila kita lihat ini secara keseluruhan, bukan hanya saya yang mimpi, tapi banyak orang yang mimpi yang lain. Pas itu kita tidak tahu dengan perkembangan di Amerika. Kalau lihat yang kemarin itu kan, saya lihat yang malam, sudah larut malam, Donald Trump sudah ketinggalan oleh pesaingnya. Saya tidak ingat nama dia punya, Biden, lebih kurang begitulah nama dia, itu pesaing dia. Dan mengikut yang kena post-post di grup itu kan, memang ada campur tangan kuasa kegelapan yang memang mau menolak si Donald Trump supaya rencana yang dulu itu kita panggil dia yang lebih terkenal, yaitu One World Order, WHO, bukan, One World Order, lebih kurang begitulah. Dan yang kena pos itu udah bilang One World System. Saya rasa itu yang lebih tepat, lebih sesuai dengan keadaan sekarang, karena semuanya dalam bentuk sistem yang terancam. Dan kalau kita udah baca lagi yang peranan salah seorang terkaya di dunia, founder ini Microsoft, Bill Gates, kita boleh cari itu sebenarnya di Google. Dan kalau semua itu adalah benar, saudara, termasuk mimpi, penglihatan dan sebagainya, kita betul-betul sudah di penghujung kepada akhir zaman itu. Maksudnya kalau kita, bukanlah tahun ini, saya percaya bukan tahun ini, tetapi kita sudah masuk kepada fase pertama. Kalau betul semua yang sedang berlaku ini, kalau betul, maksudnya kita sudah masuk kepada fase pertama, apa itu yang zaman kesusahan, masa susah, masa sukar, ya sama, lebih kurang sama sajalah. Jadi WHO di bawah PBB pun sudah bilang, biasakan diri hidup bersama virus. Jadi maksudnya, dan ada juga yang lain bilang bertahun-tahun ini virus tidak akan hilang. Jadi ternyata, saudara, keadaan gelap ini kan akan berterusan. Dan lebih teruk itu dalam waktu-waktu yang mendatang ini kan ekonomi. Kita kena ingat itu. Ekonomi bukan hanya Malaysia sahaja, tapi global. Dan ini yang saya lihat, kalau ada seseorang yang muncul yang akan dianggap sebagai hero penyelamat kepada virus, penyelamat dari virus, penyelamat ekonomi, bukan saja satu negara tapi seluruh dunia. Saya rasa orang akan sangat menyanjungi orang itu dan sangat berterima kasih. Dan saya tidak katakan bernubuat seperti begitu, bahwa dialah antikris, tetapi tanggapan saya sebagai manusia, kemungkinan, karena seperti yang saya paham lah, ini pemahaman saya di kitab Wahyu, antikris itu memang dia akan disanjung oleh dunia karena dianggap sebagai penyelamat. Jadi mari, kesempatan yang masih ada ini dalam pelayanan yang sangat terhad, mari kita kongsikan banyak perkara firman Tuhan melalui grup-grup WhatsApp, Facebook, Telegram, apalagi banyaklah itu media sosial. Kita kongsikan untuk menegur, menasihati, menguatkan sesama kita manusia, sesama orang seiman. Dan pelayanan-pelayanan di gereja yang masih sempat dibuat secara live streaming atau
online, apa sajalah nama dia, kita kita lakukan untuk menjangkau jemaat, rekan-rekan, kawan-kawan semampu yang kita mampu lakukan. Dan ingat satu perkara, doa itu tidak akan dihalangi. Walaupun internet tiada, doa masih boleh dilakukan. Mari kita doakan. Kita senaraikan kawan-kawan yang kita kenal yang sudah menjadi lemah, dan kita doakan. Kalau ingat setiap waktu, kita doakan setiap waktu. Saya ada senarai nama beberapa orang yang saya doakan, dan saya akan tambah lagi pada mungkin mulai hari ini saya tambah orang-orang yang saya tahu dulu kuat di dalam Tuhan tapi sudah menjadi lemah, supaya mereka bertobat, dijangkau, diselamatkan sekali lagi. Jadi kawan-kawan yang saya kasihi, hanya itu saja. Kalau kawan-kawan merasakan bahwa video ini mau perlu dikongsikan kepada orang lain, sila kongsikan. Kongsikan saja. Yang penting ramai orang yang dapat dijangkau. Mari kita kuat di dalam Tuhan, mari kita ikut Tuhan. Walaupun apa cabaran sekalipun, mari kita kuat. Amin. Oke kawan-kawan, itu sahaja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan, apapun cabaran yang kita hadapi. Haleluya. Amin.